tahu ya bahwasanya Caimin ini kan bermasalah. Dia kan juga ini apa namanya istilahnya peraman bang, ya kan. Makanya pada saat itu Prabowo sudah memperhitungkan juga ini. Kalaulah aku gandeng dia, ini bukan bicara tentang elektabilitas, bukan bicara tentang bagaimana mengumpulkan apa, tapi bicara ini kan. Bicara risiko. Ada risiko kan begitu. Kotak durian ya? Kotak durian. Tapi kenapa justru Surya Paloh pada akhir-akhir ini membawa ini, ya kan? Sehingga kan kita jadi nanging berpikirnya. Apakah memangnya Surya Paloh itu murni ya untuk memenangkan walaupun dia tahu ada apa, atau dia sudah punya perhitungan tersendiri bahwa Caimin ini kan amanah. Ya, kembali lagi kalau saya katakan, ayah ingat yang saya sampaikan pesan pertama, apa sih sebenarnya politik ini? Surya Paloh itu maunya dengan Muhaimin atau PKB? PKB. Itu perlu kita pikirkan. Ya. Kalau PKB, andai kata kotak durian bermasalah, pasti PKB punya orang lain yang lebih bagus daripada itu. Itu yang saya tangkap itu. Jadi itulah orang salah baca, seolah-olah kalau tiba-tiba Muhaimin kena, Anies habis. Iya. Enggak dong, PKB-nya kan bisa belayar. Justru sekarang aja saya belum yakin nanti akan Muhaimin yang betul-betul jadi detik terakhir akan melayar. Teori itu betul ya bahwasanya PKB-nya. Tapi kan ini kan via rivalitas ataupun lawan daripada Anies yang katakan. Karena Anies yang jadi aktor utama. Iya. Ya kan, gitu, karena figuran dia. Betul. Karena dia yang dibahas dan dibicarakan. Betul. Dan dia yang perlu diganjar dan perlu juga diapakan. Betul. Gitu. Nah, di babak-babak akhir, ya, di situ baru dimainkan orang ini, sehingga akhirnya kan dikelabarkan Anies untuk mencari siapa kawannya. Apakah dia akan menarik? Ayah Halis bilang, Anies akan kelabakan mencari yang berikutnya. Iya. Surya Paloh sudah mempersiapkan itu. Ya. Nah itu dia kalau ini kita masuk kita kan begitu. Apa Surya Paloh ini sendiri? Jadi gini bang, Surya Paloh itu sudah sejak awal khawatir, apalagi melihat tren terakhir ini kan PD terlalu gencar, desak, umumkan, kalau nggak kami bersikap, kalau nggak kami bersikap, walaupun bukan mulut SBY, bukan mulut AHY, tapi kan itu isyarat. Ya bahasanya mau dipaksakan ini AHY, kalau AHY tidak diterima, dia keluar, dianggap ini bubar. Ya kan nggak cukup threshold ya. Nah Surya Paloh sudah mengantisipasi itu. Jadi kabarnya Surya Paloh lah yang menyuruh Anies menjumpai Muhaimin untuk bicara. Nah cuma sekarang pertanyaannya, kok bersamaan dengan waktu Muhaimin dizalimi Prabowo dengan kejadian ini? Ini kan jadi tanda tanya. Apakah benar Prabowo sudah tidak punya adab seperti itu? Oh, kawan lama yang dari awal sudah ini tiba-tiba apa salahnya dia bikin rapat, dia umumkan kita bikin rapat, kita ganti nama, kita begini. Ini kan enggak, dia udah umumkan waktu di Parlemen dia bilang saya udah ganti nama begini-begini. Apakah saya tidak yakin Prabowo itu tidak punya adab seperti itu? Jangan-jangan dia ikut main di sini. Ini bagian strategi dari itu. Bagian strategi tadi. Jadi gini, kalau betul lah analisa kita dia penetrasi itu saya yakin benar. Cuma apakah sampai terakhir itu dia masih konsisten dengan penetrasi yang utamanya atau sudah mulai ya ada masalah-masalah. Tapi yang pasti kelihatan dia sudah mau mengendingkan penetrasi dia itu. Jadi dia bikin keributan seperti ini. Dia kasih PKB itu sama Anies. Karena Prabowo itu termasuk juga yang tidak terlalu, ya kan pernah dipukul ya SBY waktu di militer, ya kan pernah kita dengar kan? Nah itu, jadi mereka tuh tidak enjoy. Apalagi itu, ini saya baru dapat lagi kiriman WA dari seorang jenderal, ini jenderal penuh yang kirim saya ya. Siapa yang mengkhianati siapa? Itu ada pertanyaannya. Ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan SBY selama jadi apa? Apa yang sudah dia buat untuk umat Islam? Anies sudah membangun Museum Rasulullah, bangun sekian masjid, apa yang, itu banyak lah. Jadi akhirnya kan serangan itu sudah ke sana. Nah jadi dengan kejadian seperti ini Surya Paloh khawatir, di situ yang dia khawatir kok tiba-tiba ini keluar selesai, nggak ada yang baru. Dia persiapkannya lah itu PKB. Kebetulan PKB sedang dipermasalahkan. Betul. Langsung diselamatkannya untuk menyelamatkan polisi ini. Iya. Nah artinya yang dia ambil itu memang sebenarnya kan PKB-nya. Dengan kondisi Anies ini berbeda dengan capres-capres sebelumnya, di mana NU itu ya terbelah-belah kali. Betul. Tapi dengan dengan adanya Anies tadi ini, dengan
keislaman Anies yang begitu baik, santun, bisa dipercaya, amanah dan sebagainya itu masa NU yang tradisional dengan masalah NU yang struktural. Iya. Yang dulu struktural itu kan Iya. pihak Muhaimin. Iya. Itu sudah ke Anies. Karena PBNU sekarang bukan sama-sama garis yang dulu. Dan begini Bung Rudi, ya, kalau kita bicara bahwa kita mau coba Anies ataupun Surya Paloh dalam kondisi ini ya, ingin menarik mendapatkan suara lebih dari Jawa Timur. Itu dalam situ itu kan ansihnya NU. Jadi mulai itu kan boleh dikatakan potensial Ya. untuk menggarap warga NU. Terlebih-lebih dia kalau di kaum perempuannya ini kan punya Kekuatan khusus ya. kan begitu ya. Kalau lagi dia hanya diharapkan lebih pentingnya dia kelompok SP Surya Paloh ini mengambil dia saja. Karena dia ini kan tidak juga cocok dengan PKB kan. Nggak bisa bilang. Karena sekarang ini PKB itu ada di tangan Muhaimin. Ya sudah, tapi kan artinya. Ya, jadi begini Bang. Kalau hanya mau mengambil Yeni, kan hanya dapat masanya. Orangnya, partainya tak dapat. Partainya tidak dapat. Jadi yang dapat itu kan hanya struktural dengan kultural. Sedangkan yang politik ini kan nggak dapat. Kita butuh itu PKB-nya, partainya, bukan orangnya. NU ini akan solid dari segala segi sudah terpenuhi. Nah, perkara nanti apakah Caimin atau mungkin nanti akhirnya Yeni Ada terjadi perubahan. bisa saja. Itu sangat mungkin. Oh, Bang. bisa. Bisa saja. Jadi apakah Caimin tiba-tiba tersangka? Ya digantilah. Itu pergantian yang otomatis lah harus terjadi. Atau tidak, detik terakhir ulama-ulama host NU ini kan sudah berbicara. Diadakan negosiasi antara PKB Muhaimin yang merampok membajak Partai Gus Dur tadi. Gus Dur dengan Gus Durian. Oke, kalau gitu kasih ke Yeni, kau akan aman sebagai ketua PKB. Ya. Kita dukung solid semua. Iya. Lupakan yang lain. Bisa Iya. jadi. Ini kan analisa kita. Last menit terakhir ya. Iya. Kan sudah itu pembicaraannya. Tapi belum terbuka ini. Iya, ini kan nggak terbuka. Nanti kalau muncul kotak kardus bisa kejadian itu. Makanya kenapa Muhaimin tiba-tiba percaya diri berani melawan untuk kotak kardusnya itu dibuka. Iya. Ya kan? Ini kan jadi tanda tanya kita. Jadi mungkin sudah ke sana ini Bang. Jadi kalau saya melihat Bang, inilah satu penyelamatan. Makanya dibilang Jenderal Bintang 4 itu, saya nggak baru inilah melihat mukanya begitu cerah dan dia begitu santai. Saat ini Prabowo seperti itu. Bukan Surya Paloh. Surya Paloh. Sorry. Dia baru jumpa lah. Beliau tuh datang ke sana lah. Begitu percaya dirinya Surya Paloh. Percaya dirinya. Kita udah aman Bang sekarang. Nah, begitu kita aman sekarang. Itulah karena itu tadi kekhawatiran Demokrat itu akan main. Nah, kemudian inilah kesalahan juga dari Demokrat. AHY terlalu cepat main mata sama Sandiaga Uno. Betul. Dia Salah pikir- satu itu. Dia pikir dia masih bisa seolah membentuk kamuflase. Ini kan sudah terbaca orang. Cuma kesalahan baca yang saya lihat, dia tidak baca PKS. Jadi kalau hanya Demokrat dengan P3 kan nggak cukup. Betul. Nah, dia pikir PKS ini gampang ini. Nah, jadi itulah yang mau dibikin sehingga poros keempat terbentuk. Iya. Nah, dengan begitu Anies gagal kan? Betul. Anies gagal. Perkiraan si AHY. Jadi AHY merasa nggak berat lah aku menghadapi Ganjar. Jadi dia punya peluang bisa untuk menang. Nah, Kalau yang saya lihat ya dengan kacamata saya dan pengalaman pengetahuan saya lihat ini si AHY ini orangnya terlalu egois, tidak matang dalam berorganisasi, tidak pernah memikirkan langkah-langkah ke depan yang berikutnya. Dia masih terlalu muda. Setiap menemukan kejadian yang tak sanggup dia putuskan, pasti dia tanya bapaknya. Iya. Berarti dia belum matang Jadi dalam Pak, berorganisasi. Pak, kalau mayor itu kan masih operasional. Ya. Jadi ya memang ya cara pikir itu kan akan begitu. Jadi minimal dia tenang dulu lah. Kita tunggu periode berikutnya Padahal dia jadi menteri dulu. Saya sarankan sama kawan-kawan yang bisa sampai ke dia, tapi nampaknya nggak jalan karena AHY ternyata tidak mendaftar. Iya. Saya bilang periode ini AHY ambil ketua MPR, ketua DPR sulit mungkin, itu pemenang ya, mungkin agak berat. Ambil MPR itu kan negosiasi saja. Jadi menteri dulu pun boleh lah. Kalau saya mengatakan sebaiknya jangan menteri, karena menteri itu kan pembantu presiden. Iya. Nggak usah pun ketua partai, nggak usah pun apa-apa. Kalau presidennya suka, dia angkat jadi menteri, ya kan itu. Tapi kalau ketua MPR itu kan bergengsi. Iya. Maka pada tahun 2029, AHY sudah bisa maju sebagai wakil Anies periode kedua, sebagai seorang mantan pejabat tinggi negara. Paradigma itu berubah. Jadi biar sabar dulu, biar matang sabar dulu dia. harusnya. Sabar, ya. Jadi
Dengan begitu TNI tidak ada psikologis beban. Iya. Ya maksudnya harus hormat sama ini, sudah hormat sama mantan pejabat tinggi negara ya udah nggak ada Iya. hambatan gitu kan. Nah 2034 Anies habis, dia maju. Masuk dia. Masuk barang. Kalau saya lihat itu. Tapi ya inilah. Saya Kita nggak setuju. tahu nggak sabar atau macam mana. Tapi ini nampaknya elektabilitas partai yang dipikirkan. Kalau dia tidak terlalu berpikir AHY ini akan jadi. Iya. Sama waktu pilkada DKI. Kan itu cepat dipaksakan ya supaya paling tidak nama AHY sudah muncul di kancah politik Iya, sebagai calon gubernur ya kan. Sudah punya pengalaman ya selama 5 udah tahun dikenal ke depan. orang. Iya. Dia udah bisa dijual, udah pernah jadi calon gubernur. Nah, di sini kalau saya lihat ya, akhirnya kan kalau WAW yang macam itu ya itulah padahnya itu kenanya sama SBY. Dia gambarkan 2014, SBY itu kan nggak serius. Awalnya dia kabarnya, ya, Cikeas itu kan punya database apa semua itu, udah menang Prabowo. Iya, cuma katanya kan Clinton datang. Ini cerita. Kalau saya pesimis sedikit bahwa mungkin beda kita cara. Apa itu? Yang mana bang? Ya, kalau dalam mau mencoba memperebutkan suara di Jawa Timur, ya antara PKB dengan AHY, ya Demokratnya itu, karena bagaimanapun Pak SBY itu kan orang Jawa Timur juga, ya kan gitu ya, dia pasti bisa kok masuk ke dalam benteng-benteng PKB itu, ya kan gitu. Artinya tidak terlalu jomplang lah. Bang, Jawa Timur itu, NU itu sudah sangat merek paten. Betul. Di Demokrat pun ada orang NU. Iya, tapi kalau sudah tokoh-tokohnya yang betul-betul, ya kiai-kiai senior berkata kesini ya Ikutnya, semua. Saminawa atau nah. Iya, Saminawa Betul. atau nah. Jadi itu kalau betul apa kenapa AHY nggak berani maju? Ya. Kalau dia seorang gentleman, dia maju dong. Dia buktikan dia bisa dapat suara, walaupun nanti nggak dipakai. Iya. Ya kan, dia food getter saja lah gitu kan. Tapi ini kan dia nggak maju. Saya dengar dari orang Demokrat nggak daftar ya itu. Kenapa? Karena ya mungkin nggak berani juga ya kan, suaranya nanti cuma seberapa ya walau alam itu ya. Tapi saya terlepas dari apapun, jadi saya melihat begini Pak. Kondisi ini berdasarkan ya informasi yang saya dapat, ini sudah menguntungkan Anies. Ya. Anies itu sudah boleh dikatakan 99,9% belayar. Jadi Ya kita tetap harus adalah Jadi kira-kira pandangan kita sampai saat ini Anies masih aman. aman, Tidak ada masalah. Itu yang bilang Surya Paloh. Aman. Ini yang membuat saya apa tadi rasanya bermain di benak kan begitu ya. Banyak dari mulai awal langkah-langkah untuk menjegal Anies kata bahasa Iya. itu dari mulai awal tuh. Dan Anies tetap masih bisa dia bertahan kan begitu. Apakah ini bentuk penjegalan baru lagi? Bisa ya, jadi. model baru. Ya karena kan dari mulai tadi yang kita sebut dengan beberapa tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Anies. Formula E. Dari mulai Formula E, kemudian mencoba untuk memecah koalisi supaya thresholdnya berkurang. Begitu Dengan si mengganggu. Kofifah mau diikut sertakan, KPK turun, Langsung dihalangin. macam-macam. Siapapun orang yang dekat Erlangga Anies, Hartarto begitu ketemu Anies, oh iya, masuk kejaksaan. langsung dimasalahkan. Jadi memang dicari-cari. Macam aja. Jangan ada orang yang coba dekat Saya sama Anies. berpikir, apakah ini juga salah satu upaya kan begitu? Nah, tapi seperti apa kita bilang kan bahwa SP itu orang yang politikus sudah mapan lah ya, Senior lah. sudah boleh Mapan. dikatakan sudah pakarnya lah dia kan gitu ya. Tentu dia punya perhitungan, tapi kan bagi saya ini orang awam, Bung Rudi, aku melihatnya jangan karena SP ini, karena Surya Paloh ini kan bagaimanapun kedekatannya sama kekuasaan ini kan begitu apa. Walaupun sebelumnya kita pernah bahas ya bahwa SP itu berani untuk bertingkah kepada istana kan begitu ya. Tapi siapa tahu ya kan begitu ya. Pemain politik ini kan tak bisa kita bilang matematika kan gitu. Hari ini dia cakap musuh-musuh atau besok berakor-akoran dia. Cuma barangkali itu bisa agak terbantah Bang. Pak cakap Surya Paloh ini kan orang Aceh. Ya, Aceh ini kalau sudah tersinggung dia, oh apapun kok ada Dia lakukan. Itu kultur Aceh kan begitu Ya. ya. Nah, Surya Paloh mengatakan dia tetap mendukung Jokowi, tapi sampai habis akhir periode. Ke depan ya kasih dong kesempatan kami untuk berpikir yang terbaik untuk bangsa ini, Iya. ya kan? Nah di sini dikencetlah dia
sehingga konon kabarnya bisnis dia pun tergencet apa semua. Iya, Oh, iya? itu sudah nggak rahasia umum lah. Jadi kalau dibilang apa, Surya Paloh itu sudah terlalu banyak berkorban untuk Anies ini. Ya, dari awal dia deklarasi itu dia sudah pasang badan betul. Maka kalau dia ini tiba-tiba berubah, nah cuma yang menarik tadi kalau nggak salah Pak Sarwan memulai, kenapa saya habis bertemu Jokowi? Itu dia jadi pertanyaan saya. Apa ada tekanan di Ini situ? bisa enggak? Kalau saya tekanan, kalau ada tekanan sudah dari kemarin-kemarin bang, kena tekan. Ini enggak mempan. Cuma apakah ini kebetulan? Apakah ini jebakan Surya Paloh? Sebelum dia mainkan permainan ini, Bukan jebakan Pak D. bukan. Dia jumpai dulu Pak D. Ah. Nah, lalu Kejadian itu diasosiasikan seolah-olah ini keren ini. Ya, kan? Ini keren. Karena itu tadi dia tidak dendam, cuma ingatannya kuat. Dia bohong.